Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera, Salam Pancasila. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi terkait perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia pasca Supersemar 1966. Perkenalkan, saya Elsa Mulyasari dengan NIM 2403050086 dan rekan Saya Yusuf Dwi Purnomo dengan NIM 2403038. Saya Cindy Putri Ferdianti dengan NIM 2403050044. Materi pertama adalah latar belakang dan langkah awal Soeharto. Yang pertama, latar belakang. Pada pertengahan tahun 1960-an, Indonesia mengalami kondisi politik dan ekonomi yang sangat tidak stabil dan setelah peristiwa G30S pada 30 September 1965, situasi semakin memanas ketika pelajar dan mahasiswa menyuarakan 3 tuntutan rakyat pada 12 Januari 1966, yaitu membubarkan PKI, membersihkan Kabinet Mikora, dan menurunkan harga kebutuhan pokok. Demonstrasi besar-besaran terjadi pada 11 Maret 1966 di sekitar Istana Negara saat sidang kabinet berlangsung. Dalam situasi yang sangat menegangkan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat perintah inilah yang dikenal sebagai Supersemar, Surat Perintah 11 Maret, yang menjadi awal perubahan besar dari Orde Lama ke Orde Baru. Lalu berikutnya, langkah awal Soeharto. Setelah menerima Supersemar, Soeharto segera bertindak. Pada 12 Maret 1966, beliau membubarkan dan melarang PKI serta organisasi massa yang terkait di seluruh Indonesia. Lalu pada 14 Maret 1966, beliau memerintahkan pemimpin dan anggota PKI untuk melapor ke pihak berwenang. Yang terakhir, pada 18 Maret 1966, beliau mengamankan 15 menteri yang diduga terlibat dalam G30S PKI. Lalu ada penguatan melalui MPRS. Tindakan Soeharto kemudian mendapatkan dukungan hukum melalui sidang umum keempat MPRS pada 20 Juni sampai 5 Juli 1966 yang menghasilkan beberapa ketetapan penting, yaitu yang pertama, TAP MPRS nomor 9 tahun 1966, yaitu mengesahkan Supersemar secara resmi. Yang kedua, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 membubarkan PKI dan melarang ideologi komunis di Indonesia. Lalu yang terakhir, ketetapan lain yang mengatur kedudukan lembaga negara sesuai UUD 1900 dan 1945 dan rencana pemilihan umum. Setelah tindakan-tindakan awal tersebut mendapatkan legitimasi hukum, proses peralihan kekuasaan pun mulai berlangsung. Untuk menjelaskan bagaimana peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto terjadi, saya persilakan rekan saya Elsa Mulyasari. Terima kasih. Melanjutkan pemaparan materi sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana peralihan kekuasaan terjadi secara jelas. Peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno diminta memberikan pertanggungjawaban tentang G30S PKI melalui pidato Nawaksara. Namun, pidato ini ditolak oleh MPRS karena dianggap tidak sesuai harapan. Meskipun Presiden Soekarno menyampaikan laporan tambahan pada 10 Januari 1967, dan MPRS tetap menyatakan bahwa Presiden Soekarno telah gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Pada sidang istimewa MPRS pada 7-12 Maret 1967, melalui TAP MPRS nomor 33/1967, kekuasaan Presiden Soekarno dicabut dan Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden. Pada tahun 1968, Presiden Soeharto resmi dilantik sebagai presiden dengan masa jabatan 5 tahun dan terpilih kembali hingga 6 kali berturut-turut, yaitu pada periode 1973, 1978, 1983, 1988,
1993 dan 1998. Nah, setelah Presiden Soeharto menjadi presiden, bagaimana sih sistem ketatanegaraan Orde Baru ini dibentuk? Mari kita simak ciri-cirinya. Ciri-ciri sistem ketatanegaraan Orde Baru yang pertama ada bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan dibagi menjadi 3. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem presidensial. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang dijaga dan dilindungi, tidak boleh diubah. Yang ketiga, MPR menetapkan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar harus melalui referendum rakyat. Yang kedua, sistem partai politik. Partai politik sendiri disederhanakan menjadi 3 organisasi. Yang pertama, Partai Golongan Karya atau Partai Golkar. Yang kedua, Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Yang ketiga, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Pemilu dilaksanakan sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dari 2 ciri yang telah saya jelaskan, kita menjadi tahu bahwa sistem ini mulai terbentuk dengan terstruktur. Namun masih ada 2 ciri yang lainnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih penjelasannya Kak Elsa. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang ciri-ciri sistem ketatanegaraan Orde Baru. Saya akan menjelaskan 2 ciri terakhir yang sangat menentukan karakter pemerintahan saat itu. Ciri-ciri sistem ketatanegaraan Orde Baru yang ketiga adalah sentralisasi kekuasaan. Yang pertama, presiden memegang kekuasaan yang sangat besar. Yang kedua, keputusan penting diambil di tingkat pusat. Yang ketiga, hampir semua kebijakan presiden dilakukan tanpa persetujuan oleh DPR. Yang keempat, militer memainkan peran sentral dalam pemerintahan. Yang kelima, media massa dan kebebasan berpendapat dikontrol ketat. Yang keempat, peran lembaga negara. Yang pertama, MPR mengangkat presiden dan menetapkan GBHN, garis-garis besar haluan negara. Yang kedua, dalam praktiknya MPR dan DPR lebih berfungsi sebagai pendukung kebijakan pemerintah daripada pengawasan yang efektif. Dampak jangka panjang dilihat dari sisi positifnya. Yang pertama, stabilitas politik setelah periode kacau di akhir Orde Lama. 2. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Lalu kita lihat dari sisi negatifnya. Yang pertama, kekuasaan terlalu terpusat pada presiden. Yang kedua, ruang demokrasi dan kebebasan sipil sangat terbatas. Yang ketiga, tidak ada mekanisme kontrol dan keseimbangan checks and balance yang efektif. Yang keempat, partisipasi politik rakyat sangat terbatas. Sebagai penutup dari pemaparan kami bertiga, izinkan saya menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah Super Semar 1966 menandai titik balik sejarah Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru. Perubahan ini membawa stabilitas dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan sistem pemerintahan yang sangat otoriter dengan kekuasaan terpusat pada presiden. Meskipun berhasil menciptakan stabilitas politik selama lebih dari 3 dekade, sistem ini pada akhirnya runtuh karena tidak memberikan ruang yang cukup bagi demokrasi dan partisipasi rakyat. Pengalaman Orde Baru menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan berkeadilan. Demikian pemaparan kami tentang perkembangan ketatanegaraan Indonesia setelah atau pasca Super Semar 1966. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.